mencari orang yang belum pernah saudara temui. Happy Sunday all the kids. Are you ready to praise the Lord? Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Sehingga kita mempunyai kesempatan untuk memuji Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin sepanjang minggu ini saudara capek, we are tired, ya. Begitu banyak tantangan, challenge. Tapi saudara, ketika hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita ambil kesempatan ini. Amin. Kalau sepanjang minggu ini fokus kita terarah kepada setiap situasi, masalah, tapi pagi hari ini mari kita mengalihkan fokus kita bukan lagi kepada masalah, tapi mari kita bersama-sama melihat kepada Tuhan Allah kita yang besar. Amin. Amin. Seperti firman-Nya berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Karena Dia yang telah menebus kita dari lubang kubur. Dia yang memberikan kita keselamatan, Dia yang memberikan kita sukacita, Dia yang memberikan kita pengharapan. Sehingga hari ini saudara bisa berdiri di hadapan Allah yang maha tinggi. Bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena kasih Kristus yang telah menyelamatkan setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berikan segala kemuliaan, hormat bagi namanya Yesus Kristus, Allah kita yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Come on. Woo! Come on. Sekaranglah saatnya untuk kita memuji dan meninggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, here we go, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey! Woo! Bagi Dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapannya, satu suara menyatakan, oh, menyatakan, come on, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ha! Woo! Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab darinya keselamatan itu datang. Woo! Oh, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Ya!
keselamatan bagi Allah. Come on church. Yang duduk dan bertata. Sing it out. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian. Pujian dan kekuatan. Sekali lagi ya. Hormat dan kekuasaan. Kemuliaan bagi Dia. Katakan keselamatan bagi Allah. Say keselamatan bagi Allah. Yeah. Duduk dan bertata. Come on kids. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian Pujian, dan kekuatan. hormat dan kekuasaan, kemuliaan Come on. bagi Dia. Selamanya. Say keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan Pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Katakan kemuliaan, kemuliaan baginya. Kemuliaan baginya selamanya. Hey! Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the glory, all the praises for your name. Woo! Come on, shout it loud, shout it loud. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Woo! Thank you, God. Keselamatan bagi Allah yang duduk. Kami naikkan pada. Mari angkat tanganmu dan berkati Tuhan pagi hari ini. Dan kekuatan, kekuasaan, bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Oh, keselamatan bagi Allah. Yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian. Pujian dan kekuatan, Yes. hormat dan kekuasaan, Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan sekali lagi. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Woo. Tuhan, bahwa sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan Engkau menyelamatkan kami. Waktu kami lemah, Kau datang menyelamatkan kami dan menyembuhkan kami. Biar pagi hari ini Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, hati kami terbuka. Hati kami memuji Engkau Tuhan. Thank you Lord. Penuhi hati kami. Oh Yesus.
of your presence. Once empty, now we're found in your embrace. Say, oh Lord, your heart for us never changes. Yes, it beats the same. You lift us up and free us from our burdens. Say, your love, it binds every broken heart. Now hope we rise, and know that you created. Say, 'cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Say, come take your place, let all the earth be saved. Kerajaanmu datang Tuhan dan pemerintah. Now every heart will sing your praise. Say, we'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. So every heart will sing your praise. You lift us up and free us from our burden. Woo! Your love it binds every broken heart. Say, now hope we rise and know that you created. Say, 'cause you are here, the God of all. Say, 'cause you are here, Say, the God of all. Come on, one more time. Say, 'cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Say, come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns. So every heart will sing your praise. Say, we'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. Every heart will sing your praise. So Lord, have your way. Say, come take your place. Yes. Your kingdom reigns. Now every heart will sing your praise. We'll be your hands, and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. So every heart will sing your praise. Roh Kudus, biar Engkau memenuhi hati kami pagi hari ini. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menyegarkan jiwa kami, Tuhan. Kami yang lelah, kami yang capek, bahkan kami yang bingung pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Penuhi hati kami. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh
that you have risen. We will obey. We will obey. We won't delay. Say, you drive away. You drive away our fears and give us courage. Empowered by your spirit, by your strength. Say, proclaim to every place that Jesus is risen. Say, we will obey. We will obey. Yes, we won't delay. Say, we will obey. Obey. We won't delay. Say, we will obey. We will obey. We won't delay. Lord, have your way. Say, Take your place. let all the earth, Be saved. let all the words fill here. Now Every heart will sing your praise. Will be your hands and feet, Lord. We're called by your grace. Jesus, you reign. So every heart sing your praise. Say, Lord, Lord, have your way. Come on. And come to your place. Come on, let's. Yeah. Be saved. Come on. Your kingdom reigns now every heart. In every campus, in every family, Your reign. in this city, your hand and feet, we're called by your grace, the world will know. Your name. Say, Jesus, you reign. You reign. Oh, every heart. Your praise. Say, Lord, Lord, have your way. Come take your place on the earth. Your kingdom reigns now every heart. Yes, and every heart will sing your praise. Say, will be your hands, And be we're called by your grace. your name. Jesus, you reign. We'll sing your praise. Say, every heart, so every heart will sing your praise. Say, every heart will sing your praise. Woo! Come on, let's give him praise. Yes, and thank you, Yes, Lord Lord. Jesus. We praise your name. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang saja yang layak. Namamu besar, namamu mulia, namamu berkuasa, namamu adalah nama di atas segala nama. Kami tinggikan Engkau pagi ini Tuhan. Terpujilah namamu. Yesus Kristus, Tuhan, Raja kami, Juru Selamat kami, yang telah mati bagi kami dan bangkit di hari yang ketiga, naik ke sorga menyiapkan tempat bagi setiap kami. Dan kuasa Engkau Tuhan, kuasa kebangkitan itu tinggal di dalam kami Tuhan. Jemaat Mazmur 113 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Biar nama Tuhan dimasyurkan di tempat ini, di hati kita, di keluarga kita, sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita meninggikan Tuhan, bukan meninggikan masalah, karena Tuhan kita lebih besar dari masalah. Ketika kita melihat Tuhan, segala hal yang kita hadapi dalam dunia ini menjadi pudar. Tapi Tuhan yang besar mengatasi setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Dan biar setiap mulut keluar puji-pujian baginya. Puji-pujian bagi Tuhan.
yang tinggi mengatasi segala apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, menghadapi setiap tantangan kita, setiap rintangan kita, setiap kelemahan kita, dan kemuliaannya mengatasi langit. Biar pagi hari ini kemuliaan Tuhan bersinar atas setiap kita. Kemuliaannya bersinar atas keluarga kita, atas usaha kita, dan atas apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar namamu yang dimasyhurkan dalam hidup kami. Biar namamu yang dimasyhurkan dalam keluarga kami, dalam usaha kami, atas studi kami Tuhan. Biar nama Engkau yang ditinggikan di atas segala sesuatu yang kami bangun dalam hidup kami. Dan sampai selama-lamanya Tuhan, mulut kami akan selalu memuji Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji nama Engkau yang tinggi mengatasi segala bangsa, yang kemuliaannya mengatasi langit. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kejayaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau Tuhan kami. Tuhan kami yang mati bagi kami, Tuhan kami yang bangkit bagi kami, yang kuasanya tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari kenikmatan. Selamat datang di gereja Every Nation Manado. Saya Berce Mantiri, volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dari gereja Every Nation Manado. Saudara, tidak henti-hentinya dari depan mimbar ini kita akan selalu diingatkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar Every Nation di seluruh dunia. Yang berdiri untuk apa saudara? Berdiri untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus. Empower, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab sosial di setiap bangsa. Dan kita memiliki nilai-nilai inti yang kita hidupi dalam hidup kita. Pertama, ketuhanan Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Dia tidak hanya sekedar juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, tapi Dia adalah Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kita. Kita hidup dalam nilai yang kedua, penginjilan. Kita menghargai orang-orang terhilang, sama seperti Yesus yang menghargai orang-orang terhilang. Kita pun mengasihi dan menghargai orang-orang terhilang. Kita pergi dan menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dan kita hidup dalam budaya pemuritan. Karena setiap orang yang mengikuti Kristus, setiap kita, siapapun kita tidak terkecuali, kita dipanggil untuk menjadi murid. Karena sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berkata bahwa pergi jadikanlah sebuah bangsa murid. Oleh karena itu setiap kita dipanggil untuk menjadi murid dan menolong orang lain untuk menjadi murid Kristus. Dan yang keempat, kita dalam nilai kepemimpinan. Kita diberdayakan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu sepanjang bulan ini kita berbicara mengenai one move to serve, satu langkah untuk melayani. Bagaimana kita belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin dalam keluarga kita, pemimpin di tempat kerja, di kampus kita. Kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa menolong, memimpin orang lain untuk mengikuti Kristus. Dan nilai yang terakhir, family, keluarga. Saya bersyukur selama kurang lebih 24 tahun. 24 tahun saya berjemaat di gereja ini, saudara. Dan sampai hari ini saya merasakan bahwa begitu kuat nilai kekeluargaan di tempat ini. Ketika saya waktu mahasiswa dulu, tidak punya makanan, uang bulanan habis, ada keluarga yang memberikan saya makanan. Dan saya begitu merasa dicintai, dikasihi. Dan saya percaya nilai itu masih ada sampai hari ini. Dan sampai Tuhan datang pun kita akan hidup dengan nilai ini, saudara. Keluarga. Kita peduli dengan
satu dengan yang lain. Kita hanya tidak sekedar lip service, hanya sekedar bicara, tapi betul-betul kita menghidupi nilai kekeluargaan ini. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan memberi di rumah Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita baca bersama di 2 Korintus 9 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Saudara mungkin sering mendengar ayat ini, sudah sering didengarkan. Tapi mari kita renungkan bersama. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, saya percaya dan saya pun berharap saudara beriman bahwa rumah Tuhan, katakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat terbaik bagi saudara untuk memberi. Amin. Karena di rumah Tuhan, setiap pemberian saudara, persembahan saudara, persepuluhan saudara akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberi bukan karena Tuhan kita miskin, saudara. Dia kaya, dia memiliki segala sesuatu. Tetapi pekerjaan Tuhan memerlukan uang saya dan saudara. Amin. Oleh karena itu mari kita memberi di rumah Tuhan. Karena kita tahu tempat ini adalah tempat yang subur untuk menabur, saudara. Amin. Ini bukan mengenai jumlah apa yang akan saudara berikan, tetapi bagaimana hati saudara. Tuhan katakan, berilah dengan hati yang rela, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Saudara bisa memberi secara tunai maupun non tunai dengan akun gereja yang ada di layar akan ditampilkan sebentar. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan Engkau, buat kasih setia Engkau dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam studi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang, berarti oleh karena kasih dan anugerah Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memberi di rumah Engkau Tuhan. Engkau berikan kami hati yang rela. Engkau berikan kami hati yang mengasihi Engkau dengan mengasihi rumah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami menabur di tempat yang benar, kami menabur di tempat yang tepat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan menuai ketika kami tidak menjadi lemah. Oleh karena itu pagi ini Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan Engkau bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap kami akan menabur di rumah Engkau Tuhan. Engkau berikan kekuatan Roh Kudus yang menguatkan setiap kami Tuhan. Agar kami dapat menuai sesuai dengan waktu yang Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di rumah Engkau Tuhan. Dengan kerelaan hati, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara. Sementara saudara memberi, ada beberapa pengumuman penting bagi kita semua sepanjang minggu ini. Yang pertama, life group. Kami mendorong bagi setiap saudara untuk tergabung dengan life group. Life group adalah kelompok di mana kita bisa bertumbuh bersama. Kita belajar tentang Tuhan, kita dimuridkan, kita memuridkan, dan kita belajar untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, bagi setiap saudara, mari kita terhubung dengan life group. Ada life group yang tersedia bagi setiap kita sesuai dengan rentang usia ataupun profesi saudara. Bagi saudara yang ingin bergabung life group bisa menghubungi Bapak Calvin Kaunang ataupun staf gereja. Pengumuman berikutnya adalah pertemuan doa mingguan online setiap hari Jumat saudara. Ada pertemuan doa mingguan jam 7:30 malam lewat aplikasi Zoom. Mari kita bergabung dan berdoa bersama. When we work, we work. But when we pray, God works. Kita bekerja, kita mendapatkan apa yang kita kerjakan. Tapi kita berdoa, Tuhan bekerja, mengerjakan apa yang sebentar kita kerjakan. Amin.
Berikutnya adalah pertemuan doa awal bulan. Kalau tadi ada pertemuan mingguan setiap hari Jumat lewat aplikasi Zoom, tapi ada pertemuan awal bulan di tempat ini on-site jam 7 malam. Pada bulan Juli, bulan depan akan diadakan tanggal 7 Juli jam 7 malam. Mari bergabung saudara dalam pertemuan doa on-site tempat ini hari Jumat jam 7 malam. Berikutnya adalah Volunteers Fellowship. Bagi saudara yang terlibat dalam pelayanan ataupun ingin melayani di setiap pelayanan yang ada di gereja ini, kami mengundang saudara untuk join dalam perayaan Volunteer Fellowship yang akan diadakan hari Rabu 3 hari dari sekarang 28 Juni jam setengah 7 malam di tempat ini, lantai 3 gedung Evangelisation Manado. Ada dress code-nya saudara. Dress code-nya adalah baju atau outfit tahun 70-an, 80-an atau 90-an. Nah, jadi dress code-nya 70s, 80s, 90s. Nah, saudara tinggal pilih yang mau mana yang ingin saudara pakai. Seperti itu. Selanjutnya The Royal Teens Road Trip. Tanggal 27 Juni nanti akan diadakan road trip oleh pelayanan remaja kita, The Royal Teens. Mereka akan mengadakan perjalanan bersama dengan teman-teman mereka rentang umur 13 sampai 17 tahun di wilayah Manado. Dan setelah ibadah ini, para anak-anak remaja kita, The Royal Teens akan mengadakan penggalangan dana bagi saudara yang ingin memberi, menabur bagi mereka. Akan ada fundraising, penjualan kue dan makanan setelah ibadah ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi saudari Yulia Nelwan. Pengumuman yang terakhir adalah monthly bulletin. Bagi setiap jemaat pada hari Sabtu tanggal 1 Juli nanti akan dibagikan bulletin yang berisikan informasi tentang kegiatan jemaat sepanjang bulan Juni. Bulletin ini akan dikirimkan atau diposting dalam grup WhatsApp Gereja Evangelisation Manado. Bagi saudara, Bapak Ibu yang belum tergabung, bisa menghubungi saudari Yulia atau saudara Brian. Oke, demikian pengumuman bagi kita sepanjang minggu ini. Pastikan Bapak Ibu saudara menyimak dan saudara siap untuk firman Tuhan? Saudara siap? Mari kita sambut firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Flora Lea Kaunang Kiama. Terima kasih Mr. Bedsha. Siap. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Bahkan di minggu ke depan ini pasti akan lebih luar biasa. Karena kita akan libur 3 hari. Fullnya berarti 5 hari. Oke, bersyukur buat setiap pekerja, guru-guru sudah libur, senang sekali. Murid-murid juga sudah libur, orang tua bebas. Ya. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat Pastor Opol dan seluruh tim kepemimpinan yang sudah memberi saya kesempatan lagi untuk bisa membagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut lagi, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami bisa belajar lagi akan firman Kau. Berkati setiap tanah hati kami, berkati setiap pikiran kami. Tuhan kami berdoa biar hanya Roh Kudus Engkau sendiri yang mewahyukan setiap perkataan firman Engkau Tuhan. Bahkan firman Engkau sendiri itu yang masuk lebih dalam ke dalam hati setiap kami. Seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan setiap pemikiran dan pertimbangan kami Tuhan. Kami menundukkan setiap pikiran-pikiran kami, bahkan setiap pikiran yang menentang pengenalan akan Kau, itu ditundukkan di bawah pemikiran Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dan hati kami siap untuk mendengarkan firman Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita masih di seri sepanjang sebulan ini kita belajar One Move to Serve. Jadi, satu langkah untuk melayani. Amen. Setelah 3 minggu kita sudah sama-sama belajar, dari minggu pertama kita sudah belajar
bagaimana langkah untuk kita melayani. Oke, start to serve. Kita belajar bersama-sama di Mazmur 37, bagaimana tentang Daud di masa tuanya. Dan bagaimana akhirnya Salomo terpilih. Di 1 Tawarik dikatakan kepada Salomo, dikatakan layanilah Tuhan. Ya, layanilah Tuhan. Nah, di minggu pertama kita sama-sama belajar bahwa kegagalan masa lalu ataupun ketidakpastian masa depan itu tidak bisa menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Kita belajar sama-sama bahwa melayani Tuhan itu adalah bentuk komitmen kita. Ya, di situ sudah Bapak Nicholas sudah sampaikan bahwa ada janji Tuhan sewaktu kita melayani Dia. Ya, di Yohanes dikatakan bahwa di Yohanes 12 ayat 26 dikatakan bahwa siapa yang melayani aku dia akan dihormati Bapa. Amin. Jadi ada janji Tuhan. Dan di minggu kedua entrusted for a purpose. Ya, bahwa bagaimana kita dipercayakan untuk satu tujuan. Kita sama-sama belajar di Roma 10 ayat 11 sampai 15. Di situ garis besarnya dikatakan di situ bagaimana orang bisa berseru kalau dia nggak percaya. Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengar? Bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak pernah ada yang menyampaikan? Bagaimana ada orang yang menyampaikan kalau tidak pernah ada orang yang diutus? Ya, jadi kita sama-sama belajar bahwa kita ini diselamatkan untuk melayani. We are saved to serve. Ya, kita diselamatkan untuk melayani. Bahwa ada satu great movement yang kita akan join di dalamnya. Dan bahwa kita belajar bahwa ada orang-orang yang sedang menantikan kita. Amin. Nah, minggu lalu melalui Paniko kita belajar sama-sama di Yohanes 10. Ya. Di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Di situ bagaimana kita belajar bersama-sama tentang Yesus. Bagaimana Yesus melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Ya, itu pelayanan Yesus yang terakhir sebelum dia disalibkan. Jadi, bahwa Yesus dikatakan di situ bahwa dia mengasihi sampai kesudahannya. Bahwa bagaimana bahkan dia membasuh kaki muridnya yang dia tahu yang akan mengkhianati dia, Yudas. Bahwa di situ kita belajar bagaimana melayani adalah bukti daripada kasih kita. Amin. Bahkan orang yang akan mengkhianati dia, Yesus layani. Ya, kita belajar bagaimana kita melayani dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Nah, setelah dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, semua yang sudah kita pelajari, nah sekarang apa? Apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, untuk menutup seri One Move to Serve ini, kita akan belajar sama-sama just do it, yang terakhir. Nike. Just do it. Lakukan. Ya. Nah, kita akan belajar sama-sama di kitab Yakobus ayat Yakobus 2 ayat 14 sampai 19. Tapi sebelumnya saya akan share sedikit tentang latar belakang surat Yakobus ini. Nah, surat Yakobus ini, Yakobus adalah saudara tirinya Tuhan Yesus, ya. Nah, dia adalah salah satu pemimpin di gereja Yerusalem. Nah, kalau Paulus katakan bahwa Yakobus ini adalah soko guru. Nah, itu dia sama seperti pilar, sama seperti pemimpin di dalam sebuah gereja. Nah, Yakobus ini adalah pemimpin di gereja yang ada di Yerusalem. Nah, surat Yakobus ini kalau saudara baca di pasal 1 ayat 1 dikatakan bagi ke-12 suku yang ada di perantauan. Nah, surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi pada saat itu yang ada di perantauan, yang mereka tersebar di seluruh kerajaan Romawi, kekuasaan kerajaan Romawi. Karena kenapa? Saudara tahu ceritanya bagaimana martir yang pertama, Stefanus, waktu dia dirajam. Nah, itu momennya. Sewaktu Stefanus dirajam, maka bertindaklah semua orang-orang yang benci kepada orang Kristen Yahudi. Makanya ada Paulus di situ. Saulus pada saat itu. Ya, mereka mengejar semua orang Kristen, orang Yahudi yang menjadi Kristen, dan mau tidak mau orang Kristen yang percaya pada saat itu mereka akbalo, mereka tersebar. Mereka melarikan diri.
menyelamatkan diri mereka. Jadi mereka tersebar, mereka keluar dari Yerusalem. Nah bisa jadi bahwa orang-orang yang keluar itu adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Yerusalem. Jadi mereka orang yang sudah tinggal di Yerusalem, aman di Yerusalem, hanya mereka keluar. Nah di perantauan, kata bagusnya sih di situ Yakobus pakai perantauan, tapi sebenarnya kalau kita tahu ceritanya sebenarnya di pelarian mungkin ya. Mereka melarikan diri, menyelamatkan diri mereka. Jadi keadaan mereka itu tidak aman-aman saja, tidak baik-baik saja. Makanya waktu di pasal pertama Yakobus katakan bahwa anggaplah kamu berbahagia sewaktu kamu dicobai. Anggap saja itu sebagai ujian imanmu yang akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Ya, jadi kurang lebih latar belakang kitab Yakobus itu seperti ini. Surat yang ditujukan kepada orang-orang yang sedang melarikan diri, orang-orang yang tidak aman, yang tidak baik-baik saja keadaannya. Ya, dan surat Yakobus ini kalau saudara baca isinya itu sangat konkret. Kata-katanya itu konkret. Nah, karena dia berusaha untuk menghindari pengertian-pengertian yang abstrak atau yang mistik dari apa yang dia tulis. Jadi kalau saudara baca seperti itu memang sudah jelas seperti itu. Jadi tidak ada abu-abu, tidak apa ini maksudnya. Enggak, tidak ada yang abstrak dan tidak ada yang mistik. Jadi memang konkret, nyata seperti itu. Dan dia menekankan, dia lebih concern kepada perilaku. Manner, tingkah laku si pembacanya. Nah, tema utama dari kitab Yakobus ini adalah ibadah yang sejati. Yang berasal dari iman yang sungguh-sungguh dan kekudusan yang sungguh-sungguh pula. Nah, dia ada 5 pasal, nanti sudah bisa baca di rumah. Tema utamanya itu ibadah yang sejati, yang berasal dari iman yang sungguh-sungguh dan kekudusan yang sungguh-sungguh. Nah, banyak ahli yang mengatakan bahwa kitab Yakobus ini sama seperti Amsalnya Perjanjian Baru. Karena kenapa? Karena isinya itu penuh dengan hikmat sebenarnya. Penuh hikmat dan banyak instruksi-instruksi praktis bagaimana orang Kristen itu berperilaku sebagai orang Kristen yang sejati. Ya, kalau saudara baca dari pasal pertama, di situ ada dikatakan bahwa dosa karena lidah, hati-hati dengan mulutmu, ya. Jangan membeda-bedakan antara kaya dan miskin. Kalau kamu mau merencanakan sesuatu, libatkan Tuhan. Bahkan sewaktu mungkin ada orang yang sakit, bagaimana kamu harus berdoa buat orang sakit. Nah itu contohnya. Bahkan yang pasal pertama dia tekankan bahwa kamu jangan cuma jadi pendengar, tapi harus jadi pelaku firman. Ya, memang instruksi praktis. Dan dari semua kitab Perjanjian Baru, Yakobus ini yang paling menekankan hubungan iman dan perbuatan daripada kitab-kitab yang lain. Oke, kurang lebih begitu ya latar belakangnya. Mari kita baca bersama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri di Yakobus 2 ayat 14 sampai 19. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, di ayat 14 dan 24, kita tidak baca ayat 24 ini, di situ dikatakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di ayat 24-nya dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, kalau kata perbuatan di sini berasal dari kata Yunani ergon, yang menekankan tentang
kewajiban kepada Tuhan dan sesama yang berasal dari iman yang sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara baca yang ayat khususnya ayat 24, nanti saudara akan pikir, loh berarti bertentangan dong sama apa yang Paulus bilang di Roma 3 ayat 28, bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena perbuatan. Berarti bertentangan dong. No, tidak sama sekali tidak bertentangan. Karena kata perbuatan yang ada di sini adalah itu suatu kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama yang berasal dari iman kita yang sungguh-sungguh. Nah, kalau konsep Paulus itu dia di Roma 3 bagaimana kita dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena iman dan bukan karena perbuatan. Nah, konsepnya Paulus itu adalah relasi antara kita dengan Tuhan itu oleh karena iman kita. Tetapi kalau Yakobus menekankan bahwa relasi kita kepada sesama kita itu adalah melalui perbuatan yang berasal dari iman kita. Saudara bisa nangkap bedanya ya. Supaya kita tidak salah persepsi. Jadi yang betul ini kita dibenarkan oleh apa dang? Ya. Nah, jadi dan kita diselamatkan di hadapan Tuhan itu oleh karena iman kita. Dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena iman kita. Tetapi iman kita itu dibenarkan di hadapan manusia melalui perbuatan-perbuatan kita. Jadi ini sama sekali tidak kontradiksi ya. Tidak bertolak belakang, tapi justru sebaliknya. Ini menjadi kayak satu paket. Gitu. Ini menjadi suatu dimensi keselamatan yang full. Jadi bukan hanya kita-kita aja dengan Tuhan, tapi ada bentuk pertanggungjawaban kita juga di hadapan manusia akan iman kita, yaitu melalui perbuatan kita. Ya, supaya saudara tidak miss persepsi, karena seterusnya itu akan seperti ini, perbuatan-perbuatan yang akan ditekankan. Ya. Nah, di ayat 17 di situ dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, sama seperti judulnya, bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, kita tidak baca 20 dengan 26 tadi, tapi di situ Yakobus menekankan kembali, bahwa hai manusia yang bebal, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan foolish, bodoh, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kalau bahasa Inggrisnya dia tetap tulis dead, mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, dalam satu pasal itu dari 14 sampai 26 itu 3 kali Yakobus mengulang kalimat yang ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati, 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 kosong. Itu berarti bahwa ini penting. Dia berusaha menekankan kembali kepada seluruh orang-orang yang lagi terserak itu. Bahwa hei, iman tanpa perbuatan itu mati. Ini penting, ini pesan yang penting. Ya, jadi sudah tahu kalau sesuatu yang mati, sudah pasti tidak ada kehidupan di dalamnya. Kalau tidak ada kehidupan, apa yang mau dihasilkan? Ya, kalau tidak ada hasil, apa yang bisa dinikmati? Ya, kalau iman ini kita bisa selaraskan sebagai kehidupan rohani kita bisa katakan bahwa iman yang mati sama juga dengan kehidupan rohani yang mati. Suatu kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi kalau saudara mau bahwa bagaimana kehidupan rohani saudara hidup, bagaimana iman saudara hidup, do something. Lakukan sesuatu. Itu yang kita akan belajar bahwa melayani adalah bukti nyata dari iman kita yang hidup. Amen. Saudara mau kehidupan rohani saudara hidup, melayani. Do something, lakukan sesuatu. Amen. Nah, di ayat 15 itu dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara tahu kalau dari konteks ini, apa istilah kerennya? Walaupun tidak keren sama sekali tindakannya. NATO, no action, talk only. Ya, jadi cuma ngomong aja, tapi tidak bikin apa-apa. Ya, sama kayak tadi di 15 dia kata, kamu sudah tahu dia lapar, semoga kamu kenyang ya, tapi kamu tidak kasih dia makan. Kamu sudah tahu dia kedinginan, semoga kamu hangat ya, tapi kamu tidak kasih dia sesuatu yang bisa menghangatkan dia. No action, talk only. Iman kita itu bukan hanya sekedar perkataan. Jadi bukan hanya omong kosong, cuma banyak di mulut saja, tapi iman kita
itu adalah sesuatu yang harus kita tindaki, adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita demonstrasikan. Amin. Sesuatu yang harus kita perlihatkan juga. Jangan cuma bilang, kan di hati saya beriman, saya percaya sama Tuhan Yesus. Iya betul, tetapi di hadapan orang, bagaimana orang bisa lihat imanmu, bagaimana orang bisa lihat bahwa benar-benar kamu adalah pengikut Kristus? Melalui apa yang kita lakukan. Sewaktu iman kita didemonstrasikan melalui perbuatan nyata atau melayani, maka orang lain akan diberkati. Amin. Saya ulang lagi bahwa sewaktu iman kita itu didemonstrasikan, kamu kasih lihat melalui perbuatan nyata, itu melayani, maka orang lain akan diberkati. Amin. Saudara bisa bilang sebelah saudara, action, not talk only. Action ya. Oke, selanjutnya. Tetapi di ayat 18 dikatakan bahwa tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Oke. Jadi kamu ada punya iman, saya punya perbuatan ya. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Nah, kembali lagi ke latar belakang yang tadi. Nah, bisa jadi ini orang-orang yang dalam perantauan ini, pelarian ini, kan tidak baik-baik saja ya. Mereka mungkin dalam cobaan juga, dalam ketakutan juga. Jadi mungkin ada sampai di dalam satu titik di mana mereka, sudahlah, yang penting kita percaya aja sama Tuhan Yesus. Dan mereka sudah tidak mau lakukan apa-apa lagi. Makanya di situ dikatakan, tetapi mungkin ada orang yang berkata, ya. Jadi saya punya iman, ya kamu aja yang punya perbuatan. Saya iman saja, kamu yang punya perbuatan. Tetapi Yakobus bilang terakhir, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanmu. Di sini kita lihat bahwa mungkin akan ada orang yang menganggap bahwa iman dan perbuatan itu adalah satu pilihan yang bisa kita pilih. Ya, kayak saya iman, kamu perbuatan ya. Gitu ya. Tapi tidak, Yakobus katakan pada di akhirnya, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perbuatan bukanlah ekstra opsional, pilihan ekstra. Ya, toppingnya. Pilihan ekstra sewaktu kita menjadi orang Kristen. Yang penting saya sudah punya iman, nanti saja lah saya berbuat gitu ya. No, bukan. Di sini Yakobus menekankan bahwa ini seperti satu paket. Perbuatanmu itu menunjukkan imanmu. Perbuatanmu yang akan menunjukkan imanmu yang sejati. Sama kayak kita beli kaos kaki, kita mau beli cuma sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau cuma salah satu bagiannya? Tidak kan? Satu paket. Kamu mau beli ya dua-duanya kamu beli. Nggak mungkin kita pakai satu. Karena dua-duanya kita pakai. Begitu juga dengan iman dan perbuatan. Jadi ini bukan opsional. Kita nggak bisa pilih ini ya Bapak Ibu. Kalau kamu bilang kamu beriman, akan ada yang mengikuti di sebelahnya. Yaitu perbuatan. Amin. Di ayat terakhir dikatakan, sudah terakhir nih Bapak Ibu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, di sini Yakobus berusaha gambarkan bahwa iman yang hanya beriman tetapi tidak ada perbuatan yang mengikuti iman tersebut adalah iman yang sama yang dimiliki oleh setan. Ekstrim juga ya menggambarkannya ini ya, cukup ekstrim. Jadi iman saudara yang cuma sampai di iman tanpa ada perbuatan sama dengan imannya setan. Saudara ingat di Matius, ada di Markus juga, di Lukas juga. Sewaktu ada dua orang yang kerasukan setan yang keluar dari pekuburan, terus Yesus datang menemui mereka. Apa setan bilang di situ? Anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Waktumu belum tiba. Setan aja mengakui anak Allah. Ya, makanya di situ bahwa engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja itu baik, tetapi setan juga percaya bahwa setan juga mengakui. Dia bilang anak Allah. Tetapi kepercayaan dan pengakuan setan tidak membawa perubahan apa-apa pun bagi si setan.
Sudah bisa nangkap ya? Kepercayaannya setan itu dan pengakuannya dia yang tadi bilang anak Allah tidak membawa perubahan apapun dalam kehidupannya si setan. Setan ya tetap setan sekarang sampai sekarang. Sama juga pengakuan kita yang berkata bahwa seberapa besar pun pengakuan kita akan iman yang kita miliki akan Yesus Kristus, apabila tidak diikuti oleh perbuatan yang selaras dengan iman kita tersebut, itu tidak akan membawa perubahan apapun dalam kehidupan kita. Men, Bapak Ibu? Jadi seberapapun kita mau bilang, saya percaya Yesus, sebesar apapun saudara bilang, saudara percaya Yesus, tetapi tidak ada perbuatan yang selaras yang mengikuti iman yang saudara bilang besar tadi itu, tidak akan membawa perubahan apapun di dalam hidup saudara. Sama seperti setan. Setan aku Yesus, tapi nggak berubah, dia tetap setan. Jadi, maukah kita sama seperti itu? No, saya rasa tidak. Untuk itulah kita diselamatkan. Amin. Untuk itulah kita belajar firman Tuhan. Nah, dari semua yang kita pelajari, sudah dari minggu pertama, kedua, dan ketiga, bahkan hari ini, bahwa kemana iman kita, itu adalah bukti dari kasih kita, bukti dari iman, bahwa perbuatan melayani adalah bukti dari iman kita yang hidup. Bagaimana iman kita itu harus didemonstrasikan. Bagaimana tidak ada opsi, tidak bisa pilih, saya hanya mau iman, nanti aja saya berbuat. No, tapi ini adalah satu paket, ini adalah satu kesatuan. Men, yang akan membuat perubahan di dalam kehidupan kerohanian kita, yang membuat kehidupan kerohanian kita akan menjadi hidup. Setelah kita tahu semuanya, sekarang apa? Apa yang kita mau lakukan sekarang? Just do it and do it now. Lakukan sekarang, jangan tunda-tunda, lakukan sekarang. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, berapa banyak orang-orang yang bisa diberkati, berapa banyak hidup yang mungkin bisa akan diubahkan. Sewaktu Bapak Ibu, sewaktu kita semua mengambil satu langkah, one move to serve. Amen. Nah, dalam konteks rumah Tuhan, dalam konteks kita sebagai keluarga rohani, praktek sederhananya, saya ingin katakan bahwa kita semua keluarga, amen. Sudah bisa bayangkan, sudah pasti semua berasal dari satu keluarga, right? Nah, di dalam rumah, dalam satu keluarga itu semua berfungsi, betul? Ada yang mencuci, ada yang masak, ada yang cuci mobil, ada yang basuh sapu, bapel, ada yang semua berfungsi, betul? Semua mengambil bagiannya masing-masing. Sama juga dengan kita di dalam rumah Tuhan, di tempat ini. Semua haruslah berfungsi. Semua haruslah mengambil bagian sebagai anggota keluarga. Amen. Sudah bisa bayangkan kalau semuanya Pastor Opol yang lakukan, mulai dari sambut kita di muka, Pastor Opol. Habis itu Pastor Opol atur multimedianya, habis itu Pastor Opol pimpin pujiannya, dia khotbah. Semuanya Pastor Opol. Habis itu dia melayani di sekolah minggu di bawah. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak kalau begitu? Tidak sehat. Sebagai satu keluarga tidak sehat. Gampang aja, kayak anggap aja, coba saudara bayangkan di rumah saudara sendiri. Yang kerja semuanya mamanya, istri semua yang kerja. Istri mencari, istri bawa cuci, istri memasak, istri bersih-bersih rumah, rawat anak, suaminya tidur-tidur. Ibu-ibu, apa yang terjadi kira-kira kalau suami kita kayak begitu? Atau sebaliknya? Oh, ibu-ibunya akan bersihkan kamar mandi pakai sikat gigi suaminya. Itu aja pembalasannya. Ataupun sebaliknya, semua bapak-bapak yang lakukan, suami-suami yang lakukan, dia yang mencari, pulang rumah dia urus anak, habis itu dia memasak, habis itu dia cuci baju, dia bersetrika, segala macam pekerjaan rumah tangga. Bapak-bapak, apa yang terjadi kalau misalnya istri saudara lakukan hal seperti itu?
Oh, the power of CB. See? Tidak sehat keluarga yang seperti itu. Begitu juga di dalam rumah Tuhan. Kita sebagai satu keluarga. Ya. Ada orang yang akan mengambil bagian, ada orang yang berfungsi sesuai tempatnya masing-masing. Amen. Hanya ada dua yang tidak bekerja apa-apa. Satu baby, ya baby tahunya cuma minta makan, tidur, nah habis dia tidur lagi. Dan yang kedua adalah tamu. Tamu dia cuma datang dan tunggu dilayani oleh tuan rumah. Tapi kita di sini kan semua bukan tamu. Kita semua adalah satu keluarga. Amen. Jadi marilah kita sebagai satu keluarga, mari kita berfungsi, mari kita mengambil bagian sebagai sama-sama satu keluarga. Amen. Mari kita berdoa. Saya undang tim musik untuk naik. Terima kasih Tuhan buat firman Kau. Kami bisa belajar lagi Tuhan. Bahkan sepanjang 1 bulan ini kami belajar one move to serve. Satu tindakan untuk kami melayani. Bapak biar hari ini firman Kau berbicara lebih kuat Tuhan dari setiap perkataan hamba. Biar firman Kau sendiri yang masuk ke dalam hati setiap jemaat Engkau Tuhan. Membawa perubahan, membawa menghasilkan buah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Bahwa kami diselamatkan untuk kami melayani. Bahwa iman yang kami miliki ini haruslah iman yang diikuti oleh perbuatan, bukan hanya melalui perkataan. Bahwa iman kami itu harus didemonstrasikan supaya setiap orang bisa diberkati melalui hidup kami. Bahkan sebagai satu keluarga rohani Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat gereja Engkau, rumah-Mu Tuhan. Di mana kami bisa berdiri bersama-sama sebagai satu keluarga rohani. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami yang sudah Kau panggil masuk ini Tuhan, mengambil posisi kami masing-masing, mengambil bagian kami masing-masing, berdiri, berfungsi, sebagaimana Engkau telah meletakkan kami di dalam tubuh Kristus ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap panggilan kami, apapun juga Tuhan. Mungkin untuk pelayanan yang tidak dilihat orang sekalipun. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan, bahwa kami menganggapnya itu sebagai suatu hak istimewa, privilege. Untuk setiap kami bisa melayani di dalam rumah Engkau Tuhan. Dengan setiap apa yang kami miliki, talenta yang kami miliki Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan kami tidak mau menyembunyikan, bahkan kami tidak mau hanya memendam setiap talenta kami. Tapi kami mau mengerjakannya, membuatnya itu berbuah-buah 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Supaya sewaktu Engkau datang, Engkau akan mengatakan kepada kami, sungguh baik pekerjaanmu, hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biar firman Kau akan terus melakukan pekerjaannya. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Tapi biar firman Engkau, kebenaran Engkau itu akan terus dibukakan kepada seluruh jemaat Engkau Tuhan. Dan kami akan mau melakukannya sekarang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara bisa katakan kepada samping kanan kirimu, kamu adalah keluarga. Kamu bukan tamu, kamu bukan baby, tapi kita adalah keluarga. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita dan mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Thank you Lord. Woo! Ha! Ready at the line, looking out to all that's ahead. Every heart confesses your name. We're pressing on towards the day. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Say, letting go of everything. Say, letting go of every pain. Say, throwing off the chains of misery.
passion for your name, burning as we run this place. We're never gonna stop. Say we're never gonna stop. Say we're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Oh, are you ready to run? Huh? We are running. Yeah. Chasing after all that you are. We are running. All that we want, all that we want now. Woo! Say every stride is taken in faith. Every step taken in. Every step compelled by your grace. We're taking up the cross, no matter what the cost. We give it all. We never gonna stop. Come on, say we never gonna stop. Never gonna stop. We never gonna stop. Never gonna stop. We never gonna stop. Never gonna stop. 1, 2, 3. We're running, chasing after all that you are. We are running. Say, 'cause all that you are. Say we are running, chasing after all that you are. We are running. Yeah. All that you are is all that we want now. Woo! Say oh. Oh, 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 oh. Say oh, 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 oh. Say onwards. Onwards we draw towards your desperate, desperate. We seek to know you more and more. Further. Say to your love. Say to your love. Say onwards. Onwards we draw towards your love. Say desperate. Say to your love. Your love. To your love. Ku berlari, Mengejar semua tentangmu. mengejar semua. Katakan ku berlari. Sebab hanya engkau yang ku. Katakan Ku berlari, katakan mengejar semua tentangmu. mengejar semua tentang. Ku berlari. Berlari, Sebab hanya engkau. hanya Come on. Ku berlari. ku berlari, mengejar semua tentangmu. Ku berlari, Sebab hanya engkau. hanya engkau yang ku. We are running, Say chasing. chasing after all that you are. We are running, 'cause all that you are is all that we want now. Say oh, 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 oh. Come on, one more time. Say oh. Oh, 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 we give you praise. Terima kasih Tuhan. Terima kasih selama 1 bulan kami berbicara tentang bagaimana untuk kami melayani. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau memberikan keberanian kami kepada kami untuk kami dapat memutuskan, untuk kami mulai melangkah, untuk mengambil bagian di dalam apa yang Engkau rencanakan dan Engkau tetapkan atas gereja-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan hasrat setiap kami Tuhan, keinginan untuk mulai mengambil Tuhan, untuk mulai memberi Tuhan di dalam suatu pelayanan,
Terima kasihlah Tuhan, terima kasih. Jemaat, saya ini baca dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat 8 sampai 10, demikian bunyinya. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa engkau telah memilih kami untuk menjadi satu bagian di dalam rencana engkau. Untuk kami mulai terlibat di dalam pelayanan yang ada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, bahwa engkau yang memilih kami, engkau telah meneguhkan kami di dalam suatu panggilan dan rencana engkau atas gerejamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, engkau melembutkan hati kami. Engkau memberikan mata hati kami terang untuk melihat. Dan engkau memberikan keberanian untuk kami memutuskan untuk mulai mengambil bagian di dalam pelayanan akan kerajaan engkau Tuhan. Terjadilah kehendak engkau atas hidup kami, dan terjadilah atas rencana dan tujuan engkau di atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya engkau meneguhkan kami di dalam satu keputusan untuk kami mulai melangkah di dalam apa yang engkau percayakan atas hidup kami ini. Terpujilah engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat, pulanglah, diberkatilah engkau. Apapun pekerjaan tangan engkau, dibuat Tuhan itu berhasil. Dan jangan engkau bimbang, jangan engkau takut, sebab tangan Tuhan memegang engkau dan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Dan terimalah kekuatan anugerah Tuhan diberikan kepadamu di dalam nama Yesus. Allah Immanuel menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.